damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrembang NKPD untuk tahun 2024 Kecamatan Melesa, Rabu 8 Februari 2023 dimulai. Atas nama seluruh pimpinan yang ada di Kecamatan Melesa, saya menyampaikan selamat datang kepada kita yang hadir pada saat ini dan selamat kita mengikuti Musrembang. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Doa oleh Pendeta Frans Aniko Setiasoji. Untuk mengawali tentang pada hari ini, izinkan saya menanyakan doa dalam versi Kristiani tidak perlu kepala dan kepala kepada Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kuasa. Kita mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara musrembang oleh Kepala Kecamatan Melesa, Pak Andi Beni Enok FIP. Pada Bapak silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, para undangan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bitung, kami sapa dengan kasih Bapak Dr. Andes Sibrit Manda, MSI, MAP, bersama tim yang hadir pada saat ini, Camat ketiga, Kapolsek Palsa, Bapak Mansor, beserta saudara yang hadir. Yang kami hormati staf khusus Wali Kota Bitung bidang budaya, disapa dengan kasih Bapak Oscar Kumbaesos. Yang kami hormati teman-teman lurah dari 8 kelurahan anak 7, 1 lurah masih dalam perjalanan. Yang kami hormati teman-teman KPD atau yang mewakili dari PU, dari Berki, dari dinas sosial. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, para pendeta yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati perwakilan anak, masih sebentar 2.
Yang kami hormati kami kasihi, memang pelaksanaan musrembang pada saat ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan di Kecamatan Mereka pada untuk tahun 2024, pelaksanaan 2024 dan dilaksanakan 2023 dari tingkat RT, tingkat kelurahan dan sampai pada saat ini. Pelaksanaan musrembang yang berdasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang pembentukan Kota Media Daerah Tingkat 2 Bitung dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang kalau kita pulang sama tema dengan itu mengambil lebih pulih-pulih karena saya sebagai pribadi, sebagai kepala kecamatan yang ada di desa ini pernah dipercayakan oleh Bapak Wali Kota untuk jadi salah satu pejabat di Kapolda. Bapak Ibu, pengertian musrembang RKPD yang di kecamatan adalah merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Melaksanakan penajaman, penyelenggaraan klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan yang mencakup membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Yang kedua, membahas dan menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Jadi itulah pengertian musrembang dan tujuan dari pelaksanaan musrembang pada 23. Musrembang RKPD tahun 2024 pelaksanaan tahun. Maaf ya, saya bukan mau menggurui, tapi saya mau bilang kepada diri saya dan kepada kawan-kawan bahwa kita hadir di sini dalam rangka melayani masyarakat. Aku tercipta untuk melayani masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang harus kita layani. Itu fungsi dari saya. Jadi dimanapun, kapanpun kita mau melayani, mengasihi, menolong masyarakat agar supaya masyarakat itu secara perlahan-lahan dia bisa meningkat kapasitasnya dalam kaitan dengan RT, Pala, Lurah, Camat, secara berjenjang itu punya fungsi satu, pemberdayaan. Itu di sini. Jadi berdaya kan kata dasar berdaya, berarti dari mungkin secara dia berjalan 10 kalau boleh kesenai 15 begitu. Jadi dioptimalkan sehingga masyarakat itu mau dengan sadar secara teratur dia mengikuti, dia melakukan tugasnya, fungsinya. Bapak-bapak dan ibu lurah, ketua-ketua RPM, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini ada sahabat-sahabat, teman-teman yang senantiasa membimbing, mengingatkan. Pak Kansir, ada Dharma, kawan-kawan semua lengkap di sini. Izin Bapak Ibu, saudara, kami bukan arahan, cuma mau kasih tahu sesuai aturan. Kami ini kan sebagai aparat adalah perpanjangan tangan dari
aturan dan jadi kalaupun kami berdiri di sini bukan karena pribadi kami, tapi karena semata-mata aturan yang bilang, dan itulah fungsi daripada pelayan. Ekonomi punya visi misi, visi misi sampai tahun 2026. Dari visi itu, ini Pak Camat tampal di sini ada tentang kota digital. Dari kota digital itu dipilah ada 4 misi. 4 misi dalam arti kata jembatan menuju kepada mewujudkan visi itu. Ada pertama tentu menyangkut keimanan, keamanan, ketertiban. Yang kedua menyangkut kesejahteraan. Sampai misi yang keempat adalah menyangkut ASN. Itu jembatan mewujudkan itu. Dari visi misi itu kemudian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tadi RPJMD 2000 sampai 2026. Tapi kita sekarang secara nasional Pak Wali dan Pak Wakilnya namun sampai 2026. Mengapa? Karena tahun datang secara nasional Songo diawali bulan Februari kan Bapak Ibu kan ini mau pilkada. Kemudian dalam Pak Wakil ada 3 hal menyangkut ketidakpastian. Apalagi Pak Roni? Tapi ketidakadilan. Apalagi satu? Ketidaknyamanan karena air minum belum ada. Itu ya. Kami adanya satu apa? Ketidakadilan, ketidakpastian, diskriminasi. Itu waktu Profil Pak Wali juga bilang pembangunan itu ada supaya lebih adil, tidak ada diskriminasi. Makanya muncullah statement Pak Wali, lakukan dengan cinta, jauhkan. Ketika cuma got 10 meter masih mau minta ke pemerintah, ya toh, sampai pembuangan di saluran ada cara begini, masih ini tidak toh. Masa sampai mau dipesankan pemerintah lagi mau atur? Ini kan sifat orang PPC kan gotong royong, bahu bantu dari kita untuk kita dan kita bersama-sama. Dalam bahasa Tonsea, orang begini kan di Tonsea ini Dharma, tanah Tonsea, bukan tanah Sangya. Falsafah orang Tonsea yang orang Gunung Tinggi, maleo-leo sama sawang-sawangan, matokol-tokola. Bak-bak baik, bak-bak saya dan bak-bak longkar, bukan bak-bak tungkel. Kalau mata kita berdato, maka dia mau. Itu maksudnya yang Pak Wali juga bilang. Jadi kami berharap habis ini semua tanda tangan stokam. Berita acara dan sebagainya. Nanti kan Bapak Ibu boleh saksikan kan Pak Wali setiap tanggal 3 tos. Tanggal 3 ada apa Bapak Ibu? Ruang sepakat. Tapi sebelum belum sepakat ada RT, ada pala. Maksudnya boleh mau bilang Pak RT, siapa harus mau bilang Pak Pala? Terima kasih arahan dari Kepala Bapeda. Dan itu kita masuk pada slide berikut. Pemaparan Situ Sulaiman tadi tiap kelurahan disampaikan oleh lurah yang pertama, lurah dan kelurahan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para Bapeda Beditung, saya sebut dengan hormat Bapak Kustirades Diberi Mandat RT. Saya hormati Kepala Kecamatan Monesa, Bapak Hanti Eno, Ketua LPM Kecamatan Monesa, Bapak Jadi Paulus, dan Bapak kami perwakilan dari Dinas
sosial, dengan Bapak Ibu, para undangan yang dapat disebutkan satu persatu. Jika ada waktu, izin sebenarnya kalau ketahui untuk pemaparan hasil musyawarah ini kan orang kota Pintu Yusuf, kota digital. Orang sudah dapat link dari Bapeda, jadi bagaimana dari DPP dari arah usulan prioritas, orang sudah kirim lewat aplikasi. Kita kata supaya orang belum tinggal mau tayangkan, ini segera usulan Pak ke depan. Tapi karena memang harus diminta orang memaparkan hasil musyawarah, jadi harus kami sampaikan. Izin musyawarah ini hasil prioritas musyawarah kelurahan kategori 1 ini berdasarkan hasil musyawarah sepakat tingkat RT yang sudah dilaksanakan. Jadi lewat hasil musyawarah ini dari sekian usulan dari RT lewat musyawarah. Kemudian di RT 6 ada pembersihan saluran drainase. Jadi usulan-usulan ini yang disampaikan karena memang itu sesuai dengan keadaan di lapangan, karena memang itu butuh. Kemudian yang ketiga, perbaikan dan pengabsalan jalan di RT 8, dan jalan ini perlu diketahui Pak, di dekat Masjid Al-Falah yang menghubungkan kelurahan Kaki Turan 1 dan Kaki Turan 2. Memang itu banyak terjadi kecelakaan di situ, yang di Empang. Kemudian yang keempat juga pembersihan drainase yang ada di RT 14. Ini sering kalau hujan besar terjadi banjir di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari Forum Anak yang akan memberikan usulan musyawarah anak yang diusulkan dari tahun lalu dan ada juga yang baru diusulkan dari sekarang. Yaitu ada bersekolah agar bisa mengurangi kemacetan karena mengurangi kendaraan pribadi yang digunakan sebagai alat transportasi dan bisa menjadikan siswa untuk lebih disiplin karena tidak datang terlambat ke sekolah. Kemudian ada taman baca agar untuk membangkitkan niat bagi para pelajar dan untuk menambahkan wawasan. Kemudian ada seragam sekolah dan alat tulis diusulkan agar bisa membantu bagi siswa yang kurang mampu dan juga bisa mengurangi beban orang tua dari peserta didik. Berikut juga ada Kartu Indonesia Pintar bertujuan agar untuk bisa membantu biaya personal peserta didik dan latihan kesenian seperti tari main. Daftar usulan kegiatan skala prioritas perangkat daerah Kelurahan Bitung Barat 2 Kecamatan Desa dari seluruh yang disampaikan ini skala prioritas. 1. Pengadaan lampu penerang jalan di 11 titik, pengadaan tiang stang lampu. Pengadaan stang dan lampu 17 titik, pengadaan lampu jalan 1 titik. Pekerjaan jalan aspal 4 titik. Pengadaan kursi plastik 1 lingkungan 250 pcs. Pengadaan air bersih di 5 RT 200 KK. Pengadaan motor roda 3 pengangkut sampah 3 unit. Demikian. Lanjut. Baik, untuk Kelurahan Pintu Tengah. Pintu Tengah ada 5 lingkungan. Lingkungan 1, 2, 3, 4 sama semua, drainase dan penutup. Kemudian pemasangan lampu jalan dan pembuatan pak sampah. Terima kasih. Lanjut. Semua sudah diaplikasikan, tapi apa yang sudah diprioritaskan yang disampaikan pusat karena masyarakat ini akan laksanakan. Baik, untuk Bitung Barat 1, usulan prioritas nomor 2. Yang pertama, usulan pembuatan taluk untuk mencegah terjadinya atraksi pantai di lingkungan 2 dan lingkungan 3, lokasi Pantai Candi
ukuran panjang 30 meter, lebar 5 meter, tinggi 5 meter. Usulan kedua, pembuatan drainase baru di lingkungan 1 RT 01, ukuran panjang 155 meter, lebar 80 cm, tinggi 1 meter. Terima kasih. Urutan kegiatan prioritas musrema dari Kelurahan Partai Muda. Pertama, normalisasi drainase. Kedua, jalan paving lorong-lorong, normalisasi lorong besar. Gantian tiang-tiang listrik yang masih roboh. Pertama, khusus di Jalan Ngalor, dilakukan sebagai prioritas. Terima kasih. Akan usulan kegiatan prioritas Kelurahan Partai Muda 2. Pertama, pembuatan tanggul di lingkungan 1, pembuatan bak untuk saluran drainase lingkungan 2 RT 6, pemasangan gorong-gorong dan caretaker di lingkungan 2 RT 8, pembersihan saluran air drainase lingkungan 8 RT 8, pembuatan tanggul lingkungan 2 RT 9, pembuatan drainase lingkungan 3 RT 10, pembuatan drainase lingkungan 3 RT 13, pembuatan jalan alternatif yang menghubungkan kakek usulan 2 dan kakek listrik dikarenakan bahaya kabel yang terurai di atap rumah warga di jalan juga. Demikian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk strategi 3 hanya 2. Yang pertama, drainase untuk pembersihan atau penggarukan akibat tertimbunnya pasir. Yang kedua, jalan setapak atau jalan tangga. Dan untuk anak yaitu taman baca perpustakaan. Terima kasih. Baik, untuk Bitung Timur, karena kita ada 6 lingkungan, kita pilih. 1, perbaikan sarana air minum, yang mana sarana di Supaprop dengan pipa-pipa dari PAM tidak dibenahi. Kemudian lingkungan 2, pembuatan sampah dengan jalan paving, titik volume sekitar 20 meter. Kemudian lingkungan 3, perbaikan tiar, karena kita ada 6 tiar di Bitung Timur. Terus di lingkungan 4, tempat sampah atau bak sampah. Lingkungan 5, pembuatan sumur bor, karena masih susah air di Parko sana, supaya dibuat sumur bor. Lingkungan 6 yang terakhir, pengadaan lampu jalan, karena beberapa titik yang sudah mati dan seterusnya belum diperbaiki Pak, maka kita jadikan sebagai usulan untuk demikian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin pimpinan, langsung saja kami dari Dinas PU hanya singkat saja bahwa kami dari Dinas PU sebagai instansi teknis siap melaksanakan pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan maupun drainase. Kalau ada usulan dari Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Mahesa bisa nantinya terrealisasi di tingkat kota. Dan yang terakhir, kami minta maaf kalau seluruh pengaduan dari Bapak Ibu yang disampaikan kepada Dinas PUPR kalau belum terlaksana, dan nantinya itu menjadi PR dari Dinas PUPR
untuk disampaikan ke pimpinan dan ditindaklanjuti selanjutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Terima dari PRG. Terima kasih. Kami dari Dinas Perkim menyampaikan mengenai usulan Dinas Perkim. Perkim itu mengenai drainase perumahan, jalan publik, lampu jalan, dan pohon. Yang ingin kami sampaikan sini, apabila ada usulan yang sudah masuk dalam Bapeda, ditambahkan lagi selain titik di mana contoh lampu atau saluran, DP datanya berapa DP panjang, supaya dalam satu kelurahan berapa jumlah semua disatukan ke kecamatan, berapa total semua. Itu yang saya. Ya, terima kasih kalau sudah masuk. Karena itu salah satu ada yang tadi laporkan tadi 2 titik 4 titik, 2 titiknya DP panjangnya. Itu yang kami tahu. Terima kasih. Berikut dari Dinas Sosial. Terima kasih yang terhormat semua yang hadir saat ini. Dari saya mewakili Dinas Sosial Susah Bitung, Ibu Kadis. Sehubungan dengan Dinas Sosial bergerak pada pengentasan kemiskinan, di dalamnya melalui pemberian bansos. Bansos ini dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Dan perlu disampaikan bahwa di Dinas Sosial ada 4 bidang, yaitu bidang pinjam sos, bidang dan juga sekretariat Dinsos. Dan adapun program yang ada pada Dinas Sosial Kota Bitung, di bidang di sekretariat Dinsos, yaitu layanan surat rekomendasi untuk peserta BPJS Kesehatan. Nah, itu kami yang bergerak di sana. Dan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Bitung itu diprioritaskan untuk BPJS kelas 3 ya. Dan anak yang baru lahir sampai dengan 28 hari itu bisa langsung mengurus ke kantor BPJS dengan membawa bukti lahir, kemudian kartu keluarga dan KTP dari orang tua. BPJS langsung mengeluarkan kartu BPJS Kesehatan. Tapi untuk yang 28 hari ke atas, ya sudah termasuk anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, itu melalui prosedur ke Dinas Sosial Kota Bitung dengan membawa surat keterangan ekonomi lemah dari kelurahan, fotokopi KTP, KK, dan kartu vaksin. Maka kami akan proses untuk BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Tentunya diprioritaskan adalah warga masyarakat kurang mampu. Kemudian di Dinas Sosial juga ada program untuk santunan kematian Rp2.500.000 dengan syarat yaitu surat keterangan ahli waris, kemudian akte kematian, kemudian KK dan KTP dari yang meninggal dunia, almarhumah atau almarhum, dan itu akan diproses. Kemudian untuk santunan duka warga masyarakat yang meninggal di bulan Desember, kita ketahui bersama tanggal 30 itu suatu buku, sehingga santunan duka belum bisa dicairkan, tetapi di tahun 2023 ini akan dicairkan. Tetapi nanti mekanisme yang terbaru ini informasi kita sedang menunggu SK yang terbaru, itu akan diserahkan dalam bentuk uang tunai kembali seperti yang lalu. Dan untuk bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas itu telah berjalan tahun kemarin sebanyak 14.215 orang. Ya. Saya ingin tambahkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial saat ini kemarin atau beberapa hari yang lalu itu data sudah kadaluarsa, Pak. Ya, jadi untuk memperhatikan bunyi dari surat itu, artinya nanti tugas dari kelurahan untuk melakukan verifikasi yang sudah meninggal itu diberikan tanda
karena itu disebut calon penerima. Ya. Ini Pak, ini seringkali mendapat apa? Sering mengikuti validasi data. Tapi sampai saat ini, tiap ada sumber bantuan, nama-nama itu terus sampai saya sempat beri di kelurahan. Apa yang terjadi? Sampai kita sampai ke pos mana gitu? Data lama terus yang keluar. Kok bilang setiap bulan, setiap tahun validasi data, bahkan ada bawa penganggut apa PNS itu. Salah namanya itu juga dari dinas sosial sama susah. Kemana-mana. Lansia dan penyandang disabilitas ada 14.215 orang. Kemudian itu untuk SK pertama dan kemudian ada SK menggunakan dana inflasi daerah, yaitu ada 9.000 orang dan itu dicairkan di atas tanggal 25 Desember mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Desember. Memang di data yang keluar SK itu karena penyaluran sudah mendekati tutup buku atau tutup tahun, sehingga kami menggunakan data dari Dinas Dapil. Oleh karena itu, ini akan dilanjutkan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang belum menerima bansos di tahun 2022. DPA Dinas Sosial Kota Bitung, tapi itu nanti di pertengahan tahun kami akan realisasikan untuk penyandang disabilitas dan lansia di tahun anggaran tahun 2023 ini. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa di Dinas Sosial ada bantuan QB, kelompok usaha bersama. Itu bansos dalam bentuk barang, ya. Itu untuk barang dalam bentuk tenda, kemudian kursi, ada juga paper shop, kemudian alat snorkeling dan lain sebagainya. Jadi setiap kelompok usaha bersama ini membentuk satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Jadi 10 orang ini ketua, sekretaris dan bendahara dan 7 orang anggota. Dia dalam satu kecamatan, ya. Jadi mengajukan ke yang pertama untuk kepala puskesmas, karena ini terjadi di Kecamatan Maesa. Rabies, itu ada korban di Kelurahan Bitung Timur. Nah, kemarin itu 1 bulan kemarin kalau tidak salah di grup apa itu Pak Camat beredar bahwa ada anjing gila. Ya, maka di sana sini anjing itu telah menggigit anak-anak. Maka 1 bulan kemudian ada korban yang di Kelurahan Bitung Timur lalu minggu kemarin ke mahkamah. Sehingga sempat kami dengar katanya keluarga salah ke puskesmas, ke dokter mana? Ya, puskesmas kan. Katanya nyata ada obat. Maka karena keluarga ini mungkin ya keluarga susah, ya ada dana, maka ya sampai ke penyuntikan rabies, cuma tetanus. Maka 1 bulan kemudian kemarin terjadi sampai anak itu meninggal. Itu yang pertama. Maka tolong jangan sampai ada informasi yang ada obat rabies di puskesmas. Yang berikutnya Pak Ketua MPD. Selesai dulu beberapa saat. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan dan ditipkan dari Kepala Dinas Kesehatan, saya mencoba menanggapi tadi dari Pak Staf Khusus Bapak Amos Terbuka mengenai rabies. Memang pada beberapa hari kemarin terjadi kematian karena rabies. Cuma untuk klarifikasi bahwa bukan karena tidak ada obat. Pasien datang itu tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember itu kami tetap buka pelayanan walaupun libur bersama. Dan pada waktu itu akan dibawa ke
Kalasek untuk diperiksa. Dan itu juga orang sampaikan ke keluarga untuk segera diperiksa. Dan keluarga mengiyakan untuk segera diperiksa. Jadi petugas pada waktu itu bilang, kan kalau periksa langsung ada hasilnya. Kalau periksa pagi hasilnya sore, atau mungkin kalau waktu itu orang datang siang, nanti besoknya ada hasil. Dan keluarga mengiyakan sekolah Sumbawa. Jadi waktu itu kami berpesan langsung bawa hasilnya dan langsung orang mendidik. Tapi karena memang ya waktu itu akhir tahun dan orang menunggu hasilnya sudah datang. Jadi mungkin kami berharap bahwa karena pasiennya sudah tidak kembali lagi, berarti hasilnya negatif. Dan itu juga sebenarnya kami tidak membela diri. Dan itu juga menjadi bahan pembelajaran buat kami untuk walaupun begitu tidak boleh percaya 100% pada pasien. Orang harus dusuk bagaimana dan sampai diketahui pasti. Tapi memang itu ada sedikit miss pada waktu itu, tapi bukan karena obatnya yang tidak tersedia. Dan baru-baru ini kami sudah menyuntik Verora pada 20 orang di Bitung Timur yang kiranya yang kontak dengan pasien tadi. Masih Bu, ada 8 yang gitu. Ya. Yang kami turun itu saya kira untuk kajian cukup sekian, dan mungkin itu jadi sama-sama buat orang semua, bukan cuma dinas kesehatan, orang semua, pemerintah, orang sama-sama menjaga tuh anjing jangan berkeliaran, dan supaya orang yang punya binatang peliharaan sebaiknya disuntik. Kemudian untuk peningkatan pelayanan di puskesmas, semua pasien-pasien BPJS boleh datang berobat di puskesmas tanpa bawa kartu BPJS, cukup KTP. Itu sudah diterima. Dan di rumah sakit juga berlaku begitu, tidak perlu membawa kartu BPJS. Dan untuk masyarakat yang belum mendapatkan BPJS, boleh, ini ada dinas sosial, boleh mendaftarkan ke dinas sosial. Dan apabila kasus emergensi darurat, misalnya pasien sudah di rumah sakit dan tidak ada, hari itu juga bisa keluar BPJS-nya, tidak perlu menunggu 14 hari. Tapi kalau tidak emergensi ya harus menunggu 14 hari. Dan ada titipan lagi, sekarang booster kedua sudah bisa dilaksanakan. Tadi sudah pembukaan di tribun booster kedua untuk vaksinasi. Jadi semua apa yang booster pertama boleh langsung booster kedua dengan jarak 6 bulan dari booster pertama ke booster kedua. Jadi bukan hanya orang kesehatan, sekarang masyarakat umum boleh. Saya kira cukup sekian. Dan kepala dinas kesehatan sebenarnya hadir, tapi karena ada kegiatan bersamaan, jadi saya yang mewakili kepala dinas kesehatan untuk kegiatan ini di kecamatan. Terima kasih. Makasih Bu Dokter. Kita menanjak pada acara selanjutnya, penetapan untuk mewakili Kecamatan Besar dalam Puskesmas Kota. Pak Ketua, tempat Bapak Wali Pemeliharaan dan kelima Hari Budiman yang dilakukan oleh Ketua MPR Kecamatan. Karena itu kepada saudara-saudara yang disebutkan nama tadi dapat mengambil tempat di depan meja pimpinan untuk tanda tangan perintah acara sekaligus untuk perwakilan. Speak. Orang di sini bersaudara, tidak pandang miskin kaya, biar orang dah bicara.
agama, deng ajaran bukan penghalang. Semua ada di sini, Bitung torang pe kebanggaan. Kota Cakalang, sebutan dari kota Bitung. Banyak penghargaan yang mungkin nyanda mau tak hitung. Berapa kali dapat piala tu Adipura, karena torang jaga selalu torang pe tata krama. Berbagai suku semua tak kumpul di sini, biar berbeda warna ada tu rasa mengiri. Torang tetap berdiri, dah ada sombong hati. Bitung takkan terganti sampai torang mau mati. Orang di sini bersaudara, jangan pandang miskin kaya. Biar orang berbicara, yang gak ada sombong hati, yang gak ada iri hati. Kota Bitung yang di hati. Kota pelabuhan banyak yang bisa. Mungkin tidak kita berdoa dengan masing-masing dan bagi yang agama Islam kita untuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa.